لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Sampai mana pembahasan yang telah lalu dari kitab tafsir? Ada yang masih ingat? Terakhir surah Al-Ma'arij sampai ayat yang keberapa? Atau sudah selesai? Yang nyatat ya, Al-Ma'arij, tapi apakah sudah selesai? Apa tinggal ayat berapa? Saya sendiri agak lupa. Ada yang nyatat? Apa lupa semua? Nah, kita murajaah ya. Pada kesempatan yang telah lalu, kalau tidak salah ini, yaitu membahas mengenai bahwasanya manusia innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan dalam keadaan ya bengkok, yaitu idza massahu syarru jazu'a, yaitu ketika dia tertimpa kejelekan maka dia pun merasa tidak terima, marah dan mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa idza massahul khairu manu'a, tapi ketika dia mendapatkan kebaikan dia tahan dan tidak mau berbagi, tidak mau berinfak. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Alladzina hum 'ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang mereka senantiasa menjaga salatnya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang mereka pada hartanya ya, pada harta yang mereka miliki dia mengetahui memiliki hak-haknya. Haqqum ma'lum, hak yang diketahui. Lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang-orang yang meminta atau orang-orang yang dia tidak meminta tetapi memang layak untuk mendapatkannya. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang salat itu, yang salatnya bagus, adalah orang-orang yang mereka yakin, percaya tentang hari pembalasan. Walladzina hum min adabi rabbihim mushfiqun, dan mereka adalah orang-orang yang takut terhadap azab Allah. Inna adaba rabbihim khairu ma'mun, bahwasanya azab Rabb mereka itu tidak bisa terelakkan lagi. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang salatnya bagus adalah orang yang menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali atas istri-istri mereka ya, maka atau atas budak yang mereka miliki, budak perempuan yang dia miliki jika dia laki-laki, tetapi tidak sebaliknya, fa innahum ghairu malumin ya, maka merekalah orang-orang yang tidak tercela.
Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Dan barang siapa yang mencari dari selain itu, maka mereka adalah orang yang menyimpang, orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang salatnya baik adalah orang-orang yang mereka menjaga amanah dan menjaga janjinya. Ya, menjaga janji adalah dia tidak membatalkan janji. Kalau sudah akad, ya, sudah dia janji, maka penuhilah bagaimanapun konsekuensinya. Walladzina hum bi syahadatihim qa'imun. Ya, dan orang-orang yang mereka menegakkan persaksiannya dengan hak, dengan kokoh di atas apa yang dia persaksikan dari pengetahuan dia. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Dan sekali lagi merekalah orang-orang yang senantiasa terus menjaga salat mereka. Ulaika fi jannatin mukramun. Maka merekalah orang-orang yang berada di dalam surga-surga yang dimuliakan. Beberapa sudah dibacakan tafsirnya. Kalau tidak salah terakhir tentang persaksiannya atau tentang amanat. Nah. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun ay 'ala mawaqitiha wa arkaniha wa wajibatiha wa mustahabatiha. Yaitu orang-orang yang menjaga pada waktunya, waktu berjamaahnya, menjaga rukun-rukunnya, menjaga yang hukum-hukum wajibnya, menjaga yang mustahabnya. Faftatahal kalama bi dzikri salati wa ikhtatamahu bi dzikriha. Ya. Ketika Allah menyebutkan ciri orang-orang yang salatnya baik, disebut tentang awalnya adalah salat dan ditutup dengan kalimat menjaga salat pula. Fadalla 'ala al-i'tina'i biha wa tanwihi bi syarafiha kama taqaddam fi awal suratin. Maka ini menunjukkan atas perhatian Allah terhadap perkara salat dan penunjukan, pengisyaratkan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai kemuliaan salat tersebut. Ya, sebagaimana dalam awal surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh falah, beruntung, bahagia orang yang beriman. Walihada qala huna, oleh karena itu qala hunaka, Allah juga berfirman di sana, ulaika humul warithun, merekalah yang akan mendapatkan warisan. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, yaitu yang akan mendapatkan warisan surga, mereka kekal abadi di dalamnya. Wa qala hahuna, dan Allah berfirman pada surat ini Al-Ma'arij, ulaika fi jannatin mukramun, mereka berada di dalam surga, berada dalam surga-surga yang dimuliakan. Ai mukramuna bi anwa'i al-maladhi wal masari, yaitu mereka dimuliakan dengan berbagai macam kenikmatan, kelezatan-kelezatan dan berbagai macam singgah-sana. Ma'asyiral muslimin, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in 'anil yamini wa 'anil shimali 'izin." Maka ma lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in, yaitu apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang mereka muhti'in, yaitu berpaling darimu, ya, pergi darimu. Anil yamini wa anil shimali izin, mereka sebelah kanan sebelah kiri, ya, menertawakan, melecehkanmu. Ayat ba'u kullu mri'in minhum ay yudkhala jannata na'im. Ya, apakah orang-orang yang tadi berpaling darimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ke sana kemari, ke kanan ke kiri, menjauhimu, menjauhi perintah-perintahmu, apakah mereka kemudian mengharapkan untuk masuk ke dalam surga? Padahal ada perintah mereka jauhi, ada larangan malah mereka lakukan. Tetapi anehnya mereka mengangankan surga. Sungguh aneh sekali. Mengangankan surga tetapi mereka tidak mau mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalla, tidak demikian. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui sendiri. Wala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun.
Maka sungguh aku bersumpah dengan Rabb penguasa timur dan barat, sesungguhnya benar-benar Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin, yaitu untuk menggantikan orang-orang yang lebih baik daripada mereka, atau menggantikan jasad yang lebih sempurna dari jasad mereka di dunia, dan kami tidak akan bisa didahului oleh siapapun. Ya. Fadharhum yahudhu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Maka biarkan saja mereka mengolok-ngolokmu, biarkan saja mereka mempermainkan syariatmu sampai mereka akan bertemu di sebuah hari yang diancamkan atas mereka. Yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'a ka'annahum ila nusubi yufidun, yaitu hari di mana mereka akan keluar dari liang-liang lahat mereka dengan begitu cepatnya, seolah-olah ya mereka itu ikhwana fillah azakumullah ya seperti benih yang tersirami kemudian tumbuh dan seterusnya. Khasyi'atan absaruhum, di mana pandangan-pandangan mereka dipenuhi dengan ketakutan. Tarhaquhum dhillah, wajah mereka dipenuhi dengan kehinaan. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, itulah hari yang dulu mereka ingkari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah banyak ayat dalam Al-Qur'an, khususnya apa yang sudah kita bacakan dari tafsir Ibnu Katsir ini, yaitu ayat yang menceritakan bahwasanya keadaan orang-orang musyrikin, mereka itu kebanyakannya tidak percaya atau tidak yakin terhadap hari kebangkitan. Ya. Ini keadaan banyaknya. Ya. Bahkan demikian pula orang-orang munafik yang mereka dikatakan muhti'in, lari darimu, menertawakanmu, mempermainkanmu, adalah orang-orang munafik yang mereka zahirnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, zahirnya mereka salat di belakang Nabi, zahirnya mereka dekat dengan Nabi, tetapi rupanya mereka mengolok-olok syariat Nabi. Rupanya mereka membenci perintah-perintah Nabi, enggan menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam alasan. Ya. Saya katakan di sini dengan berbagai macam alasan. Ada yang murni kelihatan hawa nafsunya, ada yang seolah-olah ilmiah tetapi menghilangkan syariat tersebut. Banyak sekali contohnya. Sudah jelas itu sunnah, jelas itu syariat, tetapi kemudian mereka tolak dengan berbagai macam alasan. Ya. Berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala munkiran 'ala al-kuffari alladziina kanu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman dalam rangka mengingkari orang-orang kafir yang mereka pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum musyahiduna lahu. Mereka menyaksikan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak mulia beliau, bagaimana jujurnya beliau, bagaimana terpercayanya beliau. Gak pernah bohong seumur hidupnya, gak pernah salah seumur hidupnya, gak pernah berbuat jelek seumur hidupnya, gak pernah berkhianat seumur hidupnya. Mereka menyaksikan bagaimana sempurnanya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walama arsalahu Allahu bihi minal huda wa ma ayyadahu Allahu bihi minal mu'jizatil bahirati. Dan ketika Allah utus Nabi Muhammad membawa petunjuk, Allah kuatkan lagi petunjuk tersebut dengan berbagai macam mukjizat yang nampak jelas gamblang tidak bisa dipungkiri. Baik mukjizatul fasahah, mukjizat kefasihan Nabi. Orang-orang Arab terkenal dengan sastra yang sangat tinggi. Kalau kita belajar bahasa, dinilainya bahasa ini bahasa yang grade-nya tinggi adalah dari sastranya. Ya, dari sastranya. Baik itu bentuk syair, bentuk syairnya atau nasr, bentuk prosanya, bentuk khitabahnya, bentuk
retorika berbicaranya, atau qaulul ma'thur, kata-kata bijaknya. Sebuah bahasa dianggap bahasa tersebut memiliki strata yang tinggi, berasal dari sebuah peradaban yang besar, itu ketika dilihat dari fasahahnya. Maka orang-orang Arab ketika itu sangat terkenal karena itu bahasanya Nabi. Ya. Bahasanya Nabi Ismail. Bahasa yang sangat tinggi, fasih. Ya. Di mana orang Arab sangat luar biasa dalam masalah seperti ini. Sampai ya ada penyair Arab yang bernama Zuhair bin Amr. Dia sangat terkenal membuat syair itu dengan 1 tahun, namanya Hauliyat. Ya. Jadi tidaklah dia menampilkan syair kecuali sudah diproses 1 tahun. Dia buat 4 bulan syairnya, kemudian dia teliti lagi, koreksi lagi 4 bulan, kemudian dia datang ke para ahli syair untuk menghukumi syair ini bagus atau tidak. Setelah 1 tahun genap, kemudian dia sampaikan syairnya. Ya. Dan penyair-penyair Arab yang lainnya, misalkan Imrul Qais dan yang lainnya, mereka biasanya di pasar-pasar mengadakan tenda yang terbuat dari kulit. Kemudian mereka akan lomba melantunkan syair atau khitabah, ya, retorika berbicara. Itu di pasar mereka. Ketika yang terbagus nanti akan saling mengomentari. Ini kurang ini terlalu begini dan seterusnya. Nanti yang paling bagus orang akan mengeluarkan dinar emasnya diberikan kepadanya. Seni sastra yang sangat luar biasa. Nah, mereka dalam keadaan fasih, tidak usah belajar nahwu sharaf balaghah, dengan pendengaran mereka sudah bisa menilai ini bagus atau tidak. Nah, ketika turun Al-Qur'an, mereka merasakan begitu luar biasanya mukjizat Al-Quran ini. Apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad, fasihnya luar biasa. Bukan syair, tapi lebih indah dari syair. Bukan khitabah, tetapi begitu mengena bagi orang yang mendengarkannya. Bukan qasas, bukan cerita-cerita, tetapi akhbar yang Allah sampaikan itu begitu jujur. Ya. Subhanallah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga balaghatul Quran ini merupakan mukjizat yang langsung terdengar oleh telinga mereka. Tetapi yang anehnya seperti itu, mereka berpaling. Belum lagi yang lainnya melihat ya bagaimana mereka mengenal Nabi Muhammad dari semenjak lahir, dipenuhi dengan keajaiban yang luar biasa. Ketika ya, Aminah melahirkan Nabi Muhammad, keluar cahaya yang menerangi seantero negeri daripada Syam. Dalam sebagian riwayat walaupun disebut ini mimpi, dalam sebagian versi bukan mimpi tapi musyahad, disaksikan. Ketika lahir di malam harinya muncul bintang yang tidak pernah muncul dan tidak akan pernah muncul kecuali di malam lahirnya Nabi Muhammad. Namanya Najmu Ahmad. Bintang Ahmad. Disebut dalam Taurat, Injil, Zabur, bahkan di dalam buku-buku cerita orang dahulu yang dijadikan kitab suci oleh orang sekarang, orang Hindu Buddha. Atau bahkan oleh cerita-cerita dukun, mutawatir ketika itu. Nyata. Bagaimana Nabi Muhammad ketika kecilnya dinaungi oleh awan. Bagaimana Nabi Muhammad dari semenjak kecilnya nggak mau memandang, nggak mau memegang berhala. Bagaimana Nabi Muhammad tidak mau memakan ya sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW begitu memiliki ciri yang sangat gamblang pada wajah dan tubuhnya. Sehingga orang Yahudi ketika di hari malamnya melihat Najmu Ahmad, paginya mereka berkeliling. Melihat semua bayi untuk melihat tandanya. Karena mereka dengan ketika melihat wajah saja, mereka sudah yakin ini Nabi terakhir. Apalagi ketika di balik badannya, di sininya ada khatamun nubuwah. Jadi semua Nabi itu di belakang, di bawah kepala, jadi di belakang leher itu ada di punuk ya,
Ada tulang yang menonjol di sini ya. Kalau kita pegang di sini, ada enggak? Nah, di sini. Di sini setiap nabi itu memiliki seperti stempel kenabian di sini. Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan demikian. Sudah ada stempelnya di situ, bahwasanya adalah seorang nabi. Seukuran telur burung di belakang. Oleh karena itu, ketika Salman Al-Farisi yang disebut usianya itu sampai ratusan tahun oleh pakar sejarah, beliau karena mendapati masa pendeta ini, pendeta itu dengan perjalanan yang sangat panjang dari Persia sampai ke Syam, sampai India dan seterusnya, sampai dihitung oleh para mu'arrikh usianya bisa ratusan tahun. Ketika melihat Nabi Muhammad SAW, beliau berusaha mencari khatamun nubuwah di belakangnya. Sampai ketika Nabi Muhammad sengaja, ini ada orang yang berusaha, maka Nabi buka sekalian. Maka ketika terbuka dan terlihat, Salman langsung mencium khatamun nubuwahnya. Karena yakin itu adalah Nabi akhir zaman. Karena ciri-cirinya ketika lihat wajahnya jelas. Ketika ditanya pertanyaan ini, jelas jawabannya. Yang sudah disebut dalam Taurat dan Injil. Tinggal terakhir, khatamun nubuwah. Setelah dilihat, subhanallah, benar. Sehingga enggak ada alasan lagi mereka untuk mengingkari Nabi Muhammad SAW. Ya. Belum lagi orang-orang musyrikin ya meminta untuk diberikan tanda. Allah Subhanahu wa taala belahkan bulan. Bulannya dibelah jadi dua. Dibelah jadi dua. Bulan purnama yang bulat tersebut dibelah jadi dua. Kemudian digambarkan kembali. Disaksikan oleh mata-mata mereka langsung. Tetapi bukannya beriman, tambah kufur. Kurang apa lagi? Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Thumma hum ma'a hadza kullihi faruna minhu mutafarriquna anhu. Dalam keadaan mereka menyaksikan begitu gamblang jelas seluruhnya mukjizat yang Allah berikan, mereka itu lari kocar-kacir ke sana kemari, syariduna yaminan wa shimalan, firaqan wa syi'an. Mereka ya bubar ke sana kemari, ke kanan ke kiri, berkelompok-kelompok, ya, bersekte-sekte. Kama qala ta'ala, "Fama lahum 'ani tadhkirati mu'ridin." Bagaimana mereka itu diingatkan kok malah berpaling. Disampaikan sunnah dari sunnah Rasul, disampaikan ayat, disampaikan hadis, mereka malah berpaling. Ka'annahum humurum mustanfirah, seolah-olah mereka itu ya keledai yang lari terbirit-birit, berteriak-teriak, farrat min qaswarah, karena lari ya dari kejaran singa. Ya. Wa hadza mithluha, dan ini semisal dari ayat yang di atas. Qala ta'ala fama lil ladina kafaru qibalaka muhtiin. Ai fama li haula'il kuffar alladhi 'indaka ya Muhammad muhtiin. Bagaimana mereka itu orang-orang kafir yang ada di sekelilingmu, mereka lari darimu wahai Nabi Muhammad. Ai musri'ina nafirina minka. Mereka begitu cepat menghindari, menjauhi dirimu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah keadaan orang-orang kafir. Disampaikan ayat lari, disampaikan nasihat lari, sampaikan hadis enggak percaya. Qala Al-Hasan Al-Basri muhti'in ay muntaliqin. Ya. Muhti'in maknanya muntaliqin, pergi. Anil yamini wa anil shimali izin. Ya. Wahiduha izzah ay mutafarriqin. Ya, makna izin adalah mutafarriqin, yaitu ke kanan ke kiri berpecah-pecah, ya, wa huwa hal minal muhti'in ai fi hali tafarruqihim wa ikhtilafihim, yaitu mereka ke kanan dan ke kiri, mereka berpecah, mereka berselisih sendiri, tapi mereka bersatu untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan mereka berpecah dengan berbagai macam sektenya, tapi bersatu untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Kama qala Imam Ahmad bi ahlil ahwa, sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal mengenai ahlul ahwa. Ahlul ahwa adalah ahlul bid'ah, orang-orang yang mengada-adakan perkara baru dalam agama.
yaitu syai'un mukhtara' tudahi syariah yuqsadu biha al-mubalaghatu fid din, yaitu sesuatu yang diada-adakan, kata Imam Syatibi, yang diada-adakan sama sekali tidak ada contohnya dalam syariat ini dari Al-Qur'an, Sunnah ataupun para sahabat ataupun dari sisi pendalilan, enggak ada sama sekali. Tudahi syariah, yang bertentangan dengan syariat. Bertentangan dengan syariat. Kemudian dia maksudkan dengan melakukan perbuatan baru tersebut adalah untuk berlebih-lebihan dalam agama. Jadi enggak ada, maksiat itu bukan bid'ah. Maksiat itu maksiat. Misalkan ekstasi. Itu bukan bid'ah, itu maksiat. Karena ilahnya sudah ada, sesuatu yang memabukkan, bukan sesuatu yang bid'ah. Itu adalah apa? Maksiat. Bukan bid'ah muharramah, bukan. Jengkol misalkan, itu bukan bid'ah makruhah. Karena jengkol tidak ada pada zaman Nabi. Kemudian ini bid'ah, ini bid'ah makruhah, enggak ada seperti itu. Ya, itu bukan pembahasan bid'ah. Tetapi yang namanya bid'ah, tidaklah bid'ah dibuat kecuali tujuan mereka adalah untuk berlebih-lebihan dalam beragama. Menurut mereka ini kurang ini kayaknya. Perlu dibumbui lagi ini, perlu ditambah lagi. Kalau dikubur setelah itu bubar kayak kucing dikubur. Misal, kalimatnya kan kadang demikian. Akhirnya mereka mengkombinasi, oh harusnya begini nih. Ritualnya begini nih. Enggak mantap lagi. 3 hari tambah. Kurang mantap lagi 7 hari. Kurang mantap lagi 40 hari. Kurang marem 1000 hari. 100 hari. Kurang lagi 1000 hari. Kurang lagi hauliyat setiap tahun. Allahu Akbar. Kalau setiap orang itu diadakan seperti itu, berapa miliar haul? Dalam 1 detik haulnya fulan, haulnya fulan, haulnya fulan, haulnya fulan, fulan, fulan. Akhirnya kita hidup dengan hauliyat tadi itu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang namanya sebuah kebid'ahan. Itu demikian. Berlebih-lebihan. Sudah aturannya begitu saja ditambah-tambahi. Katanya kayaknya kurang mantep ini. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan mengenai orang-orang yang mengada-adakan kebid'ahan seperti itu. Fahum mukhalifuna lil kitab. Mereka menyelisihi Alkitab, menyelisihi Al-Quran, mukhtalifuna fil kitab, dan mereka berbeda-beda dalam menafsirkan Al-Quran, muttafiquna ala mukhalafatil kitab, tetapi mereka sepakat untuk menyelisihi Al-Quran. Jadi intinya mereka menyelisih Al-Quran itu sendiri. Kurang mantap kayaknya kalau seperti itu. Oleh karena itu kita lihat acaranya beda-beda. Saya masih ingat ketika masih kecil, satu RT bacaannya begini. Pindah ke RT yang lain, bacaannya beda lagi. Pindah RT, pindah kampung, caranya beda lagi yang dibaca. Pindah kecamatan, beda lagi ritualnya. Sampai bingung, ini sebenarnya yang benar itu bagaimana ini? Demikian pula zikir-zikir yang tidak sunnah, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Habis sholat ada yang begini, ada yang begitu. Kita pindah lagi, kok begini begitu. Pindah lagi, begini begitu. Tapi coba kalau kita mengamalkan yang sesuai dengan sunnah. Kita di Indonesia, kita di Saudi, kita di Mesir, kita di Eropa, di Amerika. Kalau dia sesuai sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi istighfar. Atau takbir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian doa-doa yang lainnya. Jadi sama. Tetapi mereka-mereka yang membuat zikir-zikir sendiri, kemudian mereka ya menamakan ijazah bagi diri mereka sendiri, berbeda-beda. Ini zikirnya modelnya demikian, caranya demikian. Ini modelnya demikian, caranya demikian. Ini modelnya demikian, caranya demikian. Sampai bingung kita, yang benar mana? Rupanya salah semua. Yang benar adalah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederhana rupanya. Ya, tahu zikir setelah sholat itu ada Allahumma antas salam wa minkas salam. Subhanallah setelah SMA. Setelah baca buku. Hadisnya begini, tapi kok baru dengar ya?
hadisnya begini, kok baru dengar ya? Demikian wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu agama, ya, sehingga kita bisa menilai ini tidak ada pada zaman Nabi. Ini tidak dilakukan oleh Nabi. Dan mereka ahlul bidah memang sangat tidak puas kalau cuma mengikuti Nabi, dan akhirnya mereka tidak mengikuti Nabi. Seharusnya kalau mereka mau menambahi, syariatnya dilakukan secara sempurna, mereka tambahi, tapi nyatanya tidak demikian. Ya, tidaklah sebuah bid'ah dilaksanakan kecuali akan ada satu sunnah yang termatikan. Ya, demikian itu sebuah kaidah kata para ulama. Ya, man ahya bid'atan waqad amatat sunnatan. Tidaklah dihidupkan sebuah kebid'ahan, pasti akan termatikan sebuah sunnah. Ya, oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semangatlah kita untuk menuntut ilmu, untuk mengetahui mana yang sunnah, mana yang Al-Quran, mana yang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada perkataan Imam Ahmad, mereka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dalam beragama menyelisihi perintah dalam Al-Quran dan sunnah, dan mereka berbeda-beda dalam memahami Al-Quran dan sunnah tadi. Coba kita lihat orang yang mereka mengingkari beberapa nama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan mereka tidak mengimani tentang Allah memiliki wajah dengan alasan ya nanti akan mirip makhluk. Padahal sangat jelas wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram illa ibtigha wajhi rabbihil a'la. Ya, tidaklah dia bersedekah, berinfak, beribadah kecuali mengharapkan bisa melihat wajah Allah. Mereka sebentar dulu, kalau Allah punya wajah nanti mirip makhluknya. Kan Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Atau laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Tapi mereka tidak mau melanjutkan ayatnya, "Wa huwas samiul basir." Dan dialah Allah Maha melihat, Maha mendengar. Karena apa ditutup? Kalau kita membaca "Wa huwas samiul basir", makhluk juga sami' basir. Makhluk juga mendengar dan melihat. Allah tetapkan melihat dan mendengar. Nanti sama, bingung lagi mereka. Karena mereka tidak tahu kaidahnya. Artinya penamaannya sama tetapi hakikatnya berbeda. Jangankan Sang Maha Pencipta dengan kita. Kita saja manusia wajahnya beda-beda. Ada wajahnya Abdullah, ada wajahnya Abdurrahman. Sama, padahal kakak adik. Sama beda? Beda. Antara Abdullah dan Abdurrahman saja saya beda. Nggak bisa disamakan. Walaupun sama-sama namanya wajah. Apalagi antara Allah dengan makhluknya. Ketika Allah katakan Allah ya memiliki wajah, tidaklah orang salat, zakat, infak kecuali mengharapkan wajah Allah. Tentunya sangat berbeda dengan wajahnya makhluk yang Allah ciptakan. Berbeda jauh. Ketika Allah katakan Allah Maha mendengar, ya sangat berbeda dengan pendengaran makhluk. Ketika Allah berfirman Allah Maha melihat, ya beda dengan melihatnya makhluk. Nah, orang yang tidak percaya Allah punya wajah itu, enggak, maksudnya wajah itu rahmah, kasih sayang. Yang sebelah sana, sebentar dulu bukan rahmat, maksudnya ridho. Sebentar dulu bukan ridho, maksudnya wajah adalah kemuliaan. Mereka beda-beda, muter-muter. Intinya apa? Intinya nolak kalimat wajah. Dan mereka melakukan berbagai macam cara. Ada yang mengurangi, ada yang menambahi, ada yang merubah. Seperti contoh kemarin, misalkan ada orang yang tidak percaya Allah berbicara. Maka ketika ketemu ayat wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan, mereka enggak percaya. Sebentar dulu ini, bukan wa kallamallahu Musa, bukan, tapi wa kallamallaha Musa. Jadi kalimat hu pada lafaz jalalah Allah diganti menjadi ha. Seharusnya apa subjek jadi objek. Dirubah apa? Harokatnya diganti. Ada lagi ketika kita membaca dalam Al-Qur'an wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu, malaikat pun bersaf-saf. Kemudian mana mungkin Allah datang? Malaikat bersaf-saf kayak komandan upacara saja. Kan ada yang ngomong begitu tuh. Menyampaikan ayat tadi kemudian dia
tashbihkan, tamtsilkan dengan komandan upacara. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang ngomong seperti itu? Ya dia. Padahal ayatnya sangat jelas. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabb, ya, Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat bersaf-saf ketika itu. Sudah tinggal kita beriman saja. Allah datang, malaikat bersaf-saf, selesai. Tetapi sebentar dulu. Ini maksudnya bukan Allah yang datang, tetapi perintah Allah. Mereka ganti, mereka tambah sisipi. Wa jaa amru rabbika, datanglah perintah Allah. Ditambah satu kata. Dengan apa namanya? Dengan hujjah, itu adalah tafsir. Itu nambahi ayat, Mas. Nambahi satu kata di dalam Al-Qur'an. Enggak, ini maksudnya bukan yang datang bukan Allah, tapi perintah Allah. Nanti dia kalau ketemu hadis juga, ketemu ayat surah Al-Baqarah, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a," ya, "tsumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat." Ya, dialah Allah yang menciptakan bagi kalian yang di bumi untuk kalian. Kemudian Allah beristiwa ke langit dan menciptakan langit, 7 lapis langit. Kemudian sebentar dulu, masa Allah ya istiwa? Istiwa di sini kalau secara bahasa, kalau ada kalimat ila, istawa ila, itu maknanya qasada. Qasada itu menuju. Masa Allah menuju ke langit berarti dari bawah ke atas. Nah, ini pikiran ini yang sering salah ini. Akhirnya mereka, enggak mungkin. Maksudnya adalah ciptaan Allah. Ya, dari pertama menciptakan bumi, kemudian Allah takdir Allah naik ke atas. Akhirnya mereka ditambah-tambah lagi. Padahal tinggal kita beriman, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi untuk kalian, kemudian tsummastawa ila sama, kemudian Allah ya qasada, yaitu menuju langit, kemudian menciptakan langit 7 lapis tersebut. Kan selesai ya? Selesai ya? Ya. Artinya mereka memahami Al-Qur'an dengan cara yang salah. Seolah-olah kalau kalimatnya ini mirip dengan perbuatan makhluk, kemudian apa yang Allah lakukan ini tidak mungkin, dan dimaknai dengan makna yang lain. Ini bahaya sekali. Maka ketika dia akan ketemu dengan ayat-ayat yang serupa dan hadis-hadis yang serupa, mereka bingung. Mereka akan, oh maksudnya begini, oh maksudnya begitu. Seolah-olah dia paling tahu maksud daripada Al-Qur'an. Dalam ayat sangat banyak juga. Ya, dalam hadis Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kemudian mereka mengatakan, ya, kalau Allah turun ke langit dunia berarti turun terus dong. Karena bumi itu kan bulat, muter-muter. Di sini malam, di Amerika siang. Berarti Allah turun, nanti turun lagi, berarti turun terus. Nggak mungkin. Ini Wahabi ini. Yang mengucapkan Rasul berarti Rasul Wahabi. Gimana? Itu ucapkan Rasul. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Sewot kita ngomong begitu. Ini kalau yang ngomong Allah turun Wahabi ini. Nah, itu hadisnya begitu, Mas. Mau diapakan lagi? Tapi memang demikian. Kalau sudah mereka ingkari, akhirnya semuanya itu berdampak semuanya. Ketika datang ya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersabar, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bersabar itu yang akan mendapatkan sholawat dari Allah, mendapatkan solat dari Allah, dan mereka mendapatkan petunjuk. Maksudnya, masa Allah solat seperti solatnya kita? Nah, salahnya dia. Kenapa dia katakan makna solat seperti solatnya kita? Enggak mungkin ini. Masa Allah solat kepada orang yang bersabar? Maka kemudian maksudnya solat ini adalah rahmah. Nah, ayat itu ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang yang bersabar itu akan mendapatkan sholawat Allah dan rahmah. Masa rahmahnya double di sini? Mereka akan mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan rahmat lagi. Kan bingung. Padahal kalau kita lihat para ulama, makna sholawat itu kalau secara bahasa apa? Doa. Kalau doa itu dari bawah ke atas. Maka kalau dari atas ke bawah, maknanya adalah diterangkan Abul Aliyah pujian. Pujian.
Ya. Nah, itulah kadang dia tidak sadar padahal ayat yang serupa dengan sholawat Allah kepada orang yang sabar ini, demikian pula kita minta kepada Allah untuk bersolawat atas Nabi. Ya sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, limpahkanlah solawat dan salam. Ini kan solat. Nah, kita minta untuk Allah melimpahkan solawat dan salam, tetapi kita mengartikan solawat ini bukan solawat tetapi rahmat. Nah, demikian wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka solawat itu artinya pujian. Kalau dari Allah, pujian terhadap makhluknya. Ya. Itu secara bahasa demikian. Jangan kita kemudian mengartikan sesuatu bukan pada maknanya yang sebenarnya. Inilah salahnya beberapa orang. Ya. Walaupun terkadang hal tersebut ada pada makna itu, tetapi lemah. Ya, tetapi kadang lemah. Seperti misalkan yad, tangan, diartikan kekuasaan. Ya. Ini mereka tafsirkan untuk mengingkari Allah punya tangan. Ya. Kan Allah menyebutkan kufurnya orang Yahudi itu ketika mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Dan kemudian Allah katakan hullat aidihim wa lu'inu bima qalu. Ya. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, maka kemudian Allah jawab, justru yang terbelenggu adalah tangan mereka dan mereka dilaknat oleh Allah. Kalau kita artikan kekuasaan, berarti orang Yahudi ini kekuasaan Allah terbelenggu, justru kekuasaan kalian yang terbelenggu. Kan enggak masuk maknanya ya. Masuk enggak? Enggak masuk. Itulah mereka yang menggeser makna tangan dengan kekuasaan, akhirnya dia akan berbenturan dengan sekian ayat yang lainnya. Taruhlah pada beberapa posisi tangan itu berarti kekuasaan, tetapi jangan jangan kita menafikan tangan itu ada pada zatnya. Misal begini. Kita mengatakan dalam bahasa Indonesia saja ya, Abdullah dalam genggaman tanganku. Kan bukan maksudnya Abdullah itu digenggam dengan tangan, tapi maksudnya kita kuasai. Apakah kemudian ketika kita mengatakan Abdullah dalam genggaman tanganku, apakah kemudian enggak, itu Abdul Aziz enggak punya tangan? Karena yang dimaksud tangan adalah kekuasaan. Paham enggak ini maksudnya? Paham ya? Ketika kita katakan misalkan ini dalam genggamanku, maksudnya dalam kekuasaanku. Abdullah dalam genggamanku, dalam kekuasaanku. Kemudian ada orang mengatakan, wah Abdul Aziz enggak punya tangan itu. Kenapa? Karena yang dimaksud oleh tangan adalah kekuasaan. Paham enggak? Paham ya? Ya. Taruhlah sebuah makna itu bermakna lain, itu tidak bisa menafikan makna sebenarnya pada zat tersebut. Seperti orang mengatakan, Ja'al asad, datang singa. Kalau seperti ini, datang singa, hewan singa kayaknya enggak mungkin ya. Artinya jauh kemungkinannya. Berarti yang datang kemungkinan adalah orang yang dijuluki sebagai singa karena kegagahannya misalkan. Tapi apakah kita akan menafikan, menolak kalau singa itu ada? Begitu. Kan tidak. Enggak ada itu hewan singa. Itu fiktif itu. Yang maksudnya singa adalah orang yang gagah perkasa. Nah, itulah model-model orang yang mentakwil nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah adalah seperti itu. Dia menggunakan salah satu makna yang paling bawah untuk meniadakan makna yang paling atas. Ibaratnya begitu. Seperti ketika mereka menafsirkan istawa dengan istaula. Istawa bermakna istaula, menguasai. Menurut sebagian pakar lughah itu ada, tetapi bahasanya lemah, jarang digunakan. Kecuali 'inda darurah. Misalkan dalam syair waqad istawla Bishrun 'alal Iraqi. Bishr istawa 'alal Iraq. Bishr ini menguasai Irak. Bukan yang dimaksud Bishr ini kemudian duduk di atas Irak, kan tidak. Tapi maksudnya menguasai Irak. Ya. Kemudian dia gunakan makna ini untuk menolak makna istiwa yang sebenarnya. Yaitu maknanya tinggi. Istiwa itu maknanya tinggi.
Padahal apa yang dia gunakan dari istaula sendiri itu sudah menunjukkan ketinggian. Dan tidak boleh menggunakan makna yang lemah tadi untuk menafikan makna yang lebih tinggi tadi. Paham ini ya? Paham ini? Sebenarnya gampang tapi agak sulit sedikit. Paham ini? Masya Allah. Ya, ini sangat penting karena sekali lagi syubhat itu sekarang terpapar di hadapan kita. Ya, kita lihat YouTube sebentar, syubhatnya macam-macam. Kita lihat medsos sebentar, syubhatnya macam-macam. Khususnya dalam asma sifat ini. Bahkan kemarin ada yang tanya kepada saya, ya, bahwasanya pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu bid'ah menurut dia. Kemudian menurut dia ini trilogi seperti trinitas. Ini tuduhan yang sangat keji sekali. Ya sudah, Anda jawab, kalau enggak mau pembagian 3, 2 saja wis. Karena itu sisi pembagian saja. Intinya sama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak membagi menjadi 3 tapi 2. Yaitu ya tauhid ma'rifah wal itsbat. Kemudian tauhidul qasd. Tauhid ma'rifah wal itsbat adalah mentauhidkan dengan kita mengetahui dan menetapkan seperti asma wa sifat. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita ketahui maknanya, kita imani. Ini tauhid ya al-ma'rifah wal qasd. Ini istilah saja karena untuk mengklasifikasikan kita bertauhid itu ada yang dituntutnya untuk apa? Untuk mengetahui maknanya, kemudian mengimaninya, melaksanakan konsekuensinya seperti asma wa sifat. Kemudian ada tauhidul qasd, yaitu mentauhidkan Allah dalam maksud, seperti ikhlas dalam ibadah, salat hanya untuk Allah. Kan bukan hanya sekedar kita ikhlas bagi Allah, iya tahu. Setelah itu kita imani tapi enggak dipraktekkan. Kan bukan begitu kan? Nah, itulah ulama ada yang membaginya menjadi 2. Ya tauhid ma'rifah wal itsbat, kemudian tauhid al-qasd. Jadi kalau enggak setuju dengan pembagian tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya thayyib, saya bagi jadi 2. Selesai. Mau apa? Ya sudah, ya 3 tauhid enggak ada, 2 saja. Ya. Seperti mereka membagi ada asma wa sifat, ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Itu dari mana? Itu kan dari filsafat. Kalau rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dari Al-Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu sudah asma wa sifat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sudah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Masih ingat ketika kita membahas tafsir surat An-Nas? Di situ Ibnu Katsir menyampaikan mentauhidkan Allah dalam Qul a'udzu birabbin nas dalam rububiyah, Malikin nas dalam mulkiyah, Ilahin nas dalam uluhiyah, min syarril waswasil khannas dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah, mulkiyah, kemudian uluhiyah dan asma wa sifat. Maka ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melihat kalau asma wa sifat kemudian kita harus sebut semuanya, misalkan Ar-Rahman berarti mentauhidkan Allah dalam rahmah, ya. Kalau Ar-Razzaq berarti mentauhidkan Allah dalam rizq. Dan seterusnya, ini akan banyak. Akhirnya diklasifikasikan sama beliau rububiyah seperti sifat Al-Khaliq, Ar-Rabb, Al-Mudabbir, Al-Muhyi, Al-Mumit, ini rububiyah. Kemudian uluhiyah adalah tujuan kita mengetahui tauhid tadi, nama-nama tadi, rububiyah tadi adalah untuk mengesahkan Allah. Kemudian tauhid asma wa sifat adalah untuk kita mengimani seluruh nama-nama dan sifat Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kan selesai seperti itu. Ya, tetapi mereka kemudian mengatakan ini bid'ah. Ya, kalau enggak setuju kita bagi 2 saja. Kalau enggak setuju lagi 1. Apa? Uluhiyah, selesai. Mau apa? Mau katakan tidak ada. Ya. Naam, ikhwana fi din azakumullah. Terkadang syubhat itu akan sangat berbahaya bagi orang yang tidak kokoh ilmunya. Bahaya. Ya. Sekarang ada beberapa orang yang dulunya berpegang di atas sunnah, giliran dengerin YouTube 5 menit sudah langsung berubah. Ya. Jadi penampilannya itu seperti rumah laba-laba.
sangat kelihatannya kokoh, ya, tiba-tiba kesenggol jari aja langsung rapuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala al-'Aufi 'an Ibn Abbas, "Fama lil ladzina kafaru kibalaka muhdiin ay kibalaka yanzurun." Yaitu di sekitarmu melihat. Ya, mereka melihatmu di kanan dan di kiri. 'Anil yamini wa 'anil shimali 'izin, al-'izin al-'isab minan nas. Yaitu sekelompok manusia, an yamin wa shimal, pergi ke kanan dan ke kiri, mu'ridina yastahzi'una bih. Berpaling dari Nabi dan mengolok-olok Nabi. Jadi ketika ada syariat, ada orang yang ke kanan dan ke kiri. Mereka intinya akan menjauhi syariat, menjauhi ya Al-Quran dan Sunnah, dan mereka bersenda gurau dengannya. Diajak sholat, malah sholatnya untuk jadikan bahan lelucon. Ya. Dan demikian kadang ucapan-ucapan yang luar biasa, ngeri dari mereka. Seperti saya masih ingat kalimat yang sepertinya kok bisa muncul dari seorang yang ngakunya muslim ketika ada Idul Kurban. Kemudian salah satu tokoh liberal mengatakan, sungguh sangat tidak sesuatu yang tidak beretika menurut dia, membantai hewan hanya untuk ritual agama. Jadi mengatakan Idul Kurban itu kita nyembelih, dzabah itu. Dikatakan ya sungguh tidak tidak etis atau tidak beradab ketika membantai hewan hanya untuk ritual agama. Nah, dia enggak pernah makan daging ya. Dia tiap hari bantai ikan, bantai ayam, dia makan, dia hancurkan tulangnya, nggak kerasa dia. Urusan perut dia nggak sadar. Tapi giliran ada orang yang Idul Kurban, kemudian dia komentarnya sangat luar biasa. Yang orang kafir aja nggak berani seperti itu. Kok ini ada ngakunya muslim, ya Idul Kurban katanya membantai. Membantai hewan hanya demi ritual agama. Allahu Akbar. Ngeri sekali ucapannya. Nah, orang-orang yang seperti ini, contoh orang-orang munafik, ya, yang sangat jelas kemunafikannya pada ucapannya. Allah berfirman, "Wala ta'rifannahum fil lahnil qaul." Sungguh kalian itu akan tahu siapa orang-orang munafik itu dari ucapannya. Dari komentar-komentarnya yang sangat luar biasa, ya. Menyinggung Islam. Yang dicela itu bukan pribadinya, yang dicela itu agamanya, syariatnya. Allahul musta'an. Nah, demikianlah keadaan yang digambarkan dalam ayat ini. Ketika Nabi datang, ada orang yang ke kanan ke kiri yastahzi'una bih. Menjadikan Nabi Muhammad sebagai bahan lelucon, olok-olokan. Ya. Kita sendiri, penampilan kita nggak mungkin mau dijadikan bahan lelucon. Ya. Gak mungkin kita ridha kita pakai pakaian sesuatu kemudian dijadikan lelucon. Ya. Misal ada orang, ini bukan mencela ya, tapi contoh. Ada orang misalkan pakai dasi. Kemudian ada orang ngolok-ngolok, "Wow, kayak kerbau di tali." Misalnya. Kita yang pakai dasi tersinggung enggak? Tersinggung enggak orang yang lagi pakai dasi kemudian kayak kerbau sih di tali. Ini tak geret misalkan. Ya, kita tidak mencela orang pakai dasi ya, bukan. Tetapi ini contoh saja. Kira-kira orang yang pakai dasi tercela enggak? Tersinggung enggak? Tersinggung. Demikian pula Nabi itu pakai jubah. Kemudian ada orang pakai jubah, kamu pakai rok ngapain? Misalkan. Loh, ini yang dicela Nabi. Nabi jenggoten, kemudian ada orang jenggoten, dasar kamu kayak kambing. Nabi pakaiannya di atas mata kaki. Kemudian ada orang yang celananya cingkrang, kayak banjiran. Berbagai macam ucapan-ucapan yang sangat mengerikan. Karena
itu mencela apa yang dipakai oleh Nabi. Ya, kalau kisah rambut kita lurus, keriting, kemudian dia cela, mungkin kita yang kena, itu pun jelek. Ya, sibabul muslim fusukun, mencela seorang muslim perbuatan fasik, dosa besar. Apalagi yang dicela adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika ditegur, saya cuma senda gurau, saya cuma guyon, minta maaf, saya minta maaf, dan seterusnya. Kan di ayatnya sudah diingatkan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat Allah, dengan Rasulullah itu kalian bersenda gurau, lelucon? La ta'tadiru, jangan banyakkan alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah iman. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat itu, perhatikan ini, ayat itu asbabun nuzulnya nanti akan dibahas di tafsir ini. Adalah ketika para sahabat sedang safar pergi berperang bersama Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang munafik mereka berkata, "Undur ila," ya, bisa dibaca dengan dua. "Undur ila qira'ana." Ya. Atau bisa dibaca "Undur ila qurra'ana." Lihatlah kita kepada ahli pembaca Quran ini. Atau lihatlah kita kepada tamu kita ini, karena orang Muhajirin tamunya orang Madinah. Ya. Ma ajibtu, ya, ajban 'inda liqa wa arghabu butunan minhu. Aku tidak melihat orang yang paling pengecut dalam berperang, orang yang paling rakus dalam makan daripada orang penghafal Quran ini. Terdengarlah oleh salah satu sahabat, lapor kepada Nabi, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengucapkan itu. Dilaporkan kepada Nabi. Maka kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, saya tidak mengatakan itu, demi Allah. Dia bersumpah. Setelah itu Allah turunkan ayat ini dan ketahuan dia mengucapkannya. Setelah ketahuan dia mengucapkannya, ya Rasul, saya cuma senda gurau saja. Turunlah ayat ini, la ta'tadiru, jangan banyak alasan, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah iman. Padahal apa? Yang dicela siapa? Sahabat. Ya, yang dicela adalah seorang muslim. Yang dicela adalah penghafal Quran. Katanya paling pengecut kalau perang, katanya paling rakus dalam makan. Tidak langsung mencela apa? Tidak langsung mencela Allah, tidak langsung mencela Rasul, tidak langsung mencela Al-Quran. Ya. Yang dicela itu tadi siapa? Pembaca Quran atau sahabat atau seorang muslim. Ini penting sekali. Kita itu jangan mencela orang. Mencela pribadi saja itu sudah fasik, kata Rasulullah SAW. Sudah dosa besar. Apalagi mencela ya ayat, hadis, syariat. Ini jangan sampai terlontar dari lisan kita. Dalam versi riwayat yang lain asbabun nuzul daripada ayat tersebut, ya, tidak sebut namanya, yaitu orang tersebut ketika itu, ya, walaupun tadi disebut namanya adalah Abdullah bin Ubay, dalam versi lain tidak sebut namanya. Rasulullah mengucapkan tersebut, orang tadi bergelantungan di tali ontanya Rasul. Sampai Rasulullah memacu ontanya dan orang tadi terseret-seret, tidak dipedulikan oleh Rasul. Artinya dosa besar, ya, kita mengolok-olok agama. Dijadikan senda gurau. Ya, maka kita seorang yang mukmin enggak mungkin kita akan bersenda gurau seperti itu. Karena ketika kita menggunakan sesuatu sebagai senda gurau, itu bukti kita tidak menghormatinya. Contoh, apakah kita berani, ya, bersenda gurau dengan misalkan, ya, ada kepala sekolah misalkan, kita kemudian, dasar bapak kepala sekolah gendut misalkan, berani enggak? Kalaulah berani, berarti ini orang apa? Ini siswa apa? Siswa nggak beradab ini. Berarti menganggap kepala sekolah tadi itu grade-nya di bawah. Begitu ya. Tidaklah kita menggunakan sesuatu untuk senda gurau kecuali itu berasal dari anggapan dia, menganggap apa yang dia senda gurau adalah sesuatu yang rendah. Makanya dia bergurau dengan itu. Ya. Makanya nggak pantas kita bersenda gurau, ya, mengolok-olok apalagi dengan seperti itunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah ciri daripada mereka, mu'ridin yastahzi'una bih, yaitu berpaling dan mengolok-ngolok. Intinya enggak mau mengamalkan. Ya,
Intinya diberitahu Al-Quran, diberi hadis, nggak mau ngamalkan, tetapi alasannya macam-macam, akhirnya sampai mencela, menghina, memaki. Ini jangan sampai terlontar dari lisan kita. Kalau memang kita belum mampu, ya diam. Memang kita salah, ya diam. Ya, dan berdoa semoga kita bisa mengamalkannya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan sekali lagi, kalau memang itu hak, itu syariat, itu agama, ya terimalah. Walaupun kita ketika itu masih berat untuk mengamalkannya, karena orang itu kadang beda-beda ya. Tapi terimalah. Jangan kita cari banyak alasan, jangan kita kemudian sampai menghina. Misal ya, saya masih ingat ada seorang ditanya, seorang ustadz yang ditanya mengenai kenapa dia tahu hadis tapi kok jenggotnya dicukur. Ya, saya kalau jenggotnya tidak dipotong atau tidak dikerok, ini nggak rapi. Kalau jenggotnya tuh kayaknya kotor gitu. Nah ini. Padahal kalau dia, ya saya belum bisa, semoga saya nanti bisa mengamalkan sunnah ini. Selesai padahal kan. Karena dia sadar belum bisa mengamalkannya. Tinggal dia, iya, jazakallah khair, semoga nasihat antum bisa menjadi taufik dan kemudian saya bisa mengamalkannya. Tidak usah cari alasan kemudian kalau jenggotan kemudian kotor lah, tidak rapi lah, menjijikan lah, ini itu. Nah ini nggak usah diucapkan. Karena Rasulullah berjenggot. Rasulullah itu jenggotnya lebat sekali, sampai dari belakang itu terlihat. Berarti kan lebat sekali. Kalau saya sedikit, tapi kan Rasulullah itu dari sini begitu banyak jenggotnya, sampai kalau dari belakang itu terlihat jenggotnya. Sampai digambarkan dalam hadis menutupi dadanya. Dada mana sih? Dada ini tutupi jenggot. Banyak ya? Banyak. Maka jangan katakan itu tidak rapi, jangan katakan itu kotor, jangan katakan apa. Kalau memang belum mengamalkan, belum bisa dengan berbagai macam alasan, diam. Naam, jazakallahu khair telah mengingatkan, semoga Allah berikan taufik saya dipermudah untuk mengamalkan ini. Dan demikian pula sunah-sunah yang lainnya. Ya bukan hanya masalah ini, ya, masalah yang lainnya, masalah sholat, dinasihati sholat malam. Naam, ya, saya masih bolong-bolong atau nggak pernah sholat malam. Jangan beralasan, wah kalau saya sholat malam capek, paginya ngantuk, ini itu, beralasan akhirnya nggak sholat. Kalau dinasihati, nah terima saja. Belum mampu, semoga nanti mampu. Gitu, ya. Siapapun kita, karena kita itu punya keterbatasan, maka hendaknya demikian. Jangan dikomentari, ya, jangan dibantah dengan alasan-alasan apapun. Ini untuk kebaikan kita semua. Nah, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.